Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. As-saimin was-saimat khasatan usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah hari ini sudah masuk hari ke-19 Ramadan. Masya Allah, nggak terasa ya siam kita sudah 19 hari. Ya, semoga seluruh ibadah kita, baik itu siam kita, kemudian rukuk, sujud kita, sholat kita, dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan dengan pengabulan yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disampaikan kita pada status yang mulia dengan siam ini, itu menjadi bagian dari orang-orang yang dinilai bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting saya ingatkan bahwa surah kedua Al-Baqarah ayat 183 ditutup dengan tujuan takwa dengan kalimat yang disampaikan langsung firman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Ya, lengkapnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai semua orang telah menyatakan diri beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai hari ini, saat ini akan diwajibkan pada kalian menunaikan puasa di bulan Ramadan, yang juga telah diwajibkan puasa ini ya di waktu-waktu yang lampau pada umat-umat sebelum kalian, ya agar kalian semua meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalimat tujuan meningkatkan takwa ini agar orang-orang puasa mampu bertakwa ditutup dengan kata la'allakum. Ya, sebelum tattaqun saya pernah sampaikan kaidah ini bahwa la'allakum itu termasuk dari huruf taraji. Ya, taraji huruf yang menunjukkan satu harapan untuk diraihnya sebuah keinginan atau cita-cita, namun tentunya harus didukung dengan kesungguhan atau keseriusan. Ini memberi pesan kuat kepada kita bahwa orang-orang yang berhasil puasanya sehingga mendapatkan takwa itu bukan semua orang puasa. Ya, tidak semua orang puasa langsung mendapatkan takwa, kecuali orang yang puasanya sungguh-sungguh, orang yang puasanya serius. Ya, serius mengisi dengan amal saleh, serius mengisi dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, ya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, semoga termasuk di dalamnya. Tinggal dilihat sampai hari ke-19 ini bagian dari unsur-unsur takwa itu terpenuhi dalam diri kita. Ya, akan diklasifikasikan oleh ulama itu pada dua bagian utama, ya. Yang satu, imtithalu awamiri, ya menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuknya jamak. Awamir kan perintah-perintah Allah, kayak sholat kan diperintahkan Allah, gitu kan. Kemudian apalagi misalnya ya termasuk zakat ya diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk amalan-amalan sunnah yang sifatnya disampaikan juga baik dalam Al-Quran, tegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari interaksi dengan Al-Quran, bacaan Quran, tilawah Qurannya, kajian, termasuk juga hafalan. Kemudian juga ya hal terkait dengan infak, ya, sedekah, berbuat baik kepada orang-orang sekitaran. Nah, tinggal dilihat selama Ramadan ini meningkat atau tidak. Ya, salatnya dari fardu meningkat dengan sunnah, senang kita tunaikan, lebih semangat lagi. Kemudian juga interaksi dengan Al-Quran, senang karena mengejar bacaan-bacaan, ya, kajian-kajian dan sebagainya. Pun demikian, bagian sesi yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah wajtinabi nawahihi, menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada transformasi karakter, transformasi perbuatan kita dari yang semula barangkali ada perbuatan-perbuatan yang tidak tepat, yang ukurnya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki kita, dari pandangan, ya, pendengaran, kemudian tutur ucapan sampai ke ujung kaki. Hal-hal yang tadinya kurang bagus jadi kita tinggalkan, atau boleh jadi cepat respon kita untuk meninggalkan yang dilarang. Mau berkata sesuatu yang tidak baik, kita tahan, nggak boleh, gitu kan. Nah, kemudian mandang sesuatu, begitu mau melihat sesuatu yang dilarang oleh syariat, kita palingkan. Nah, ini pertanda kebaikan. Ada perbedaan antara diri kita saat ini dengan sebelum-sebelumnya. Jangan ukur orang lain, ya, ukurnya pada kepribadian kita dengan sebelumnya. Nah, kalau itu ada perubahan, alhamdulillah, maka perubahan itu terus naikkan sampai berakhir puasa dan pertahankan sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kaidah takwa dalam Al-Quran. Dipertahankan sampai wafat, bukan sampai selesai puasa. Setelah puasa balik lagi, tidak. Jadi sampai kita wafat. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-3 Ali Imran, ya, yang di ayat ke-102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan jaga takwa itu. Ya, jaga takwa. Wala tamutunna, jangan sampai kemudian kamu wafat. Artinya jaga takwa sampai dengan kamu di penghujung usiamu itu, dan wafat dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai takwa tadi, yaitu muslim.
Muslim itu aslama yuslim, orang yang tunduk patuh pada ketentuan Allah. Tunduk patuh pada ketentuan Allah dengan nilai-nilai takwa. Wala tamutunna, jangan sampai kamu wafat kecuali dalam keadaan memiliki nilai takwa yang kamu pertahankan, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Dalam kerangka itu kita coba tingkatkan takwa kita dengan mengaji kembali ketentuan siam Ramadan khususnya yang kita jalani di Madrasah Imam Al-Bukhari dengan kitab sahihnya. Kita masih menggunakan kitab Sahih Al-Bukhari yang ini, teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini masih di kitab ke-30, kitab Shaum, yaitu tentang puasa. Kemudian sekarang kita akan coba membahas bab khususnya di bab ke-26. Ini juga seringkali banyak terjadi ya, terkadang terjadi, juga banyak ditanyakan. Bab ke-26 di sini babus shaimi, ya, babus shaimi idza akala aw syariba nasiyan. Ya, Masya Allah. Babus shaimi, saya sudah pernah terangkan ya bahwa Imam Al-Bukhari sering memberikan variasi dalam tuturan subtema, penyampaian subtema atau bab dalam bahasa beliau. Jadi kalau temanya disebut dengan kitab, subnya disebut dengan bab. Kadang-kadang beliau jadikan mubtada khabarnya itu langsung dalam bentuknya nakirah gitu kan, babun, tapi disifatin lagi setelahnya sehingga tetap menjadi ma'rifat ya. Atau beliau jadikan kemudian dengan mudhaf ilaih, disandarkan seperti babu ya, kemudian tanwinnya hilang tapi disandarkan pada kalimat setelahnya. Babus shaimi, dan bab pembahasan tentang orang yang tengah puasa, orang yang sedang puasa. Idza akala, apabila ia makan. Ingat ya, kalau idza bersambung dengan kata kerja infinitif, kata kerja asal, namanya fi'il madhi kalau di bahasa Arab. Ya, di bahasa Arab itu kata kerja asal. Biasanya yang paling dasar itu 3 huruf. Yang paling dasar 3 huruf. Nanti ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf gitu kan, dan seterusnya sesuai dengan batasan-batasannya, tapi yang paling pokok biasanya 3 huruf ya. Seperti di sini idza akala. Akala itu makan. Ya, fi'il madhi yang menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, tapi dia digramatikal menjadi infinitif, asal sesuatu. Nah, kemudian kalau kita ingin tambahkan menjadi bentuknya present yang sekarang, continuous yang berlangsung, atau future yang akan datang, sederhana, tambahkan di depan hurufnya satu di antara 4 yang pokok, yaitu anita, kan? Hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, akala misalnya saya akan makan pakai hamzah, akul tambahkan hamzah. Kalau misalnya kita akan katakan kami akan makan, pakai nun ganti, singkatan dari nahnu ya, nakul. Kemudian dia akan makan pakai ya, yakul, ya, engkau akan makan, takul, ya kan? Nah, kalau kita ingin jadikan bentuknya jamak, tinggal pakai waw dan nun di belakangnya, tergantung bentuknya keberapa. Ya, kalau tadi kalau bentuknya bentuk ketiga kan dia yakul, tinggal tambah waw dan nun, yakul jadi yakulun, ya kan? Dia misalnya makan kali kan, yakul, mereka makan, yakulun. Ya, kamu bentuk kedua kan pakai takul, kalian ya, bentuk jamaknya takulun, begitu saja ya. Saya bentuk jamaknya kami, akul, nakul. Nah, itu bentuk yang progresifnya. Tapi kalau bentuk ini tetap dibentuk infinitif, yaitu kata kerja dasarnya bentuknya past tense ya, maka dia kembali ke awal tanpa sisipan, baik di awal ataupun di akhirnya atau di pertengahan. Maka kembali ke dasar akala, dan semua hurufnya berharakat ya. Biasanya ada yang fathah semua ya, fathah semua seperti akala, ada yang tengah-tengahnya berubah, kalau enggak dhammah kasrah ya, kalau enggak dhammah kasrah. Nanti ada satu formulasi diambil dari fa, ain, dan lam, dari perbuatan. Jadi kata kerja itu dalam bahasa Arab fa'ala ya, fi'lun. Jadi biasanya diambil formulasi dari fa, ain, dan lam, 3 huruf. Jadi ada fa'ala, ada fa'ula, ada fa'ila. Jadi semua awal dan akhir biasanya harokatnya a semua. Nah, ini masuk dalam rumusan di sini formulasi fa'ala. Jadi akala artinya apa? Makan. Akala makan. Nah, kalau ada kata kerja infinitif kemudian diawali dengan idza di depannya, idza misalnya kan, idza akala, maka maknanya itu berubah menjadi mudhari, bentuk progresif ya, bentuk yang present, continuous, atau future ya kan. Jadi kalau ada idza sebelumnya, idza itu diartikan apabila, jika, idza apabila atau jika ya. Jadi kalau ada misalnya idza, setelahnya kemudian bentuknya bentuk fi'il madhi infinitif, maka maknanya mudhari ya. Seperti di Al-Quran misalnya kita katakan, bacakan surah An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza ya, idza jaa apabila ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menaklukkan kota Makkah itu telah tiba ya, telah tiba. Nah, itu waktu surat ini turun belum tiba Fatu Makkah itu.
Ya, tapi turun untuk menegaskan pada saat itu, memberikan motivasi kekuatan seperti turunnya surah Al-Fatah kan, inna fatahna laka fatham mubina. Jadi memberikan kekuatan kepada umat Islam supaya semangat lagi, di depan mata nih sesuatu yang di depan mata telah tiba, ditanamkan kepada kita sehingga kuat motivasi itu untuk melakukan Fathu Makkah dengan cara yang damai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebut dengan i'tibaru ma yakun, mengungkapkan dengan kata kana tapi i'tibaru ma yakun, tapi digunakan pemaknaan yang akan datang untuk menunjukkan semangat ya untuk meraih sesuatu. Nah, atau juga perbuatan yang belum terjadi sekarang tapi dimungkinkan terjadi. Kalau itu kejadian dan dibawa ke suasana sekarang, gimana responnya? Ya. Nah, itu menggunakan idza. Ya, di paket puasa misalnya Al-Baqarah 186. Saya sebut paket puasa karena ayat tentang puasa itu kan satu paket, 183, 84, 185, 186, 187. 183, 184, 185, 186, 187. Itu paket tentang Ramadan. Di ayat 186-nya ya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi. Dan jika hamba-hambaku Muhammad SAW bertanya kepadamu, jika bertanya kepadamu, artinya pada saat ayat itu turun belum bertanya, nanti akan ada terjadi, kan? Ya, mencari Allah Subhanahu wa taala khususnya saat Ramadan, dan banyak orang kembali kepada Allah saat Ramadan. Nyata berarti ayat ini. Ya, fa inna qarib. Orang motifnya kan cuma dua, kalau nggak tobat berdoa kan. Maka sebelum itu terjadi Allah tegaskan supaya semangat dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Sebelum mereka tanya Allah langsung jawab dulu. Jadi supaya semangat. Oh iya ya, kalau saya mau berdoa gimana Allah jawab nggak? Sebelum kita tanya Allah langsung katakan aku akan jawab. Supaya kita semangat doa, termotivasi kita berdoa. Ya, cuma nanti bagaimana supaya Allah cepat jawab dijelaskan kemudian tadi kelengkapan ayat itu, falyastajibu li, kamu respon juga cepat seruanku. Jangan kamu menyeru kepada Allah pengen cepat direspon, aku seru kamu nggak respon kan? Jadi nggak adil di sini. Allah ngajarin kita kan. Kemudian waliyu'minu bila'allahum yarsyudun, dan yakin kepadaku agar kamu mendapatkan pencerahan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini. Jadi bab shaimi, bab yang mengajarkan, menyampaikan informasi kepada kita tentang orang yang sedang puasa idza akala, dan ada kejadian tiba-tiba kemudian dia makan misalnya. Ya, apabila dia makan au syariba, atau minum nasian karena lupa. Ya. Nah, ini dia yang tadi saya katakan, akala makan, rumusannya fa'ala fa'in fa'ain lam. Kemudian syariba kan shin syariba jadi fa'ila. Jadi kalau Anda belajar ilmu sharaf nanti satu waktu kita belajar ya. Di Mira insyaallah. Jadi kita siapkan formulasinya. Sekarang tinggal berapa lagi tadi saya cek itu sekitar 200-an ya. Tinggal 200-an dari 5.000 itu sudah terdaftar 4.700 sekian, tinggal 200 orang, dan besok akan disiapkan ke tanggal 21 lusanya kita akan mulai. Ya. Nanti teman-teman sekalian fa ain lam yaitu formulasinya. Nah, ini yang kedua bentuknya fa'ila, fa kemudian i ya la, syariba minum. Jadi kalau tadi akala, ini syariba. Bentuknya berubah ke fa'ila ya. Akala au syariba atau minum. Syariba itu minum. Ya, saya ulangi ya. Syariba itu apa? Minum, bisa menghisap, itu pakai syariba. Misalnya orang merokok dikatakan syurbud dukhan, menghisap rokok ya. Karena menghisap tuh rata-rata seperti orang minum, kayak pakai sedotan gitu kan. Makanya orang Arab menggunakan kata syariba, syurbud dukhan. Babus shaimi, bab yang menyampaikan tentang orang yang sedang puasa idza akala, bagaimana hukumnya kalau ia makan au syariba atau ia minum nasian karena lupa. Nasian, keterangan ya halnya karena dia apa? Karena lupa. Nasya yansa ya fahuwa nasin, kemudian di sini dikatakan nasin, maka ngambil ke subjeknya. Nasian, keterangannya halnya orang itu tengah dalam keadaan lupa. Jadi bukan makan biasa. Jadi bukan tiba-tiba makan lupa, nggak begitu ya. Ini memang apa namanya bagian fitnah dari kehidupan. Nasya dari kata nasya yansa. Nah, ini repot nih, makanan pokok kita nasi. Makanan pokok kita apa? Nasi. Karena itu cepat bikin lupa dia. Lupa. Orang korupsi itu tahu salah, cuma lagi korupsi dia lupa kalau itu salah. Orang nyogok itu tahu nyogok itu salah, cuman kalau lagi nyogok dia lupa. Makanan pokoknya nasi. Nah, ini coba canda aja ya, ada keterkaitan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab dalam konteks itu, walaupun nanti banyak kosakata bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia, banyak sekali, dan bahkan jadi undang-undang ya, seperti musyawarah di Pancasila kan ya. Kemudian di ayat keempat tuh banyak bahasa Arab tuh, kerakyatan, rakyat tuh dari bahasa Arab yang dipimpin oleh hikmat ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawaratnya perwakilan, wakil bahasa Arab semua tuh ya. Baik, ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan. Jadi adil tuh, adil dari bahasa Arab. Adab juga sama ya, Persatuan Indonesia,
Satuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, banyak sekali ya diserap. Tapi nggak semua kata-kata harus dikait-kaitkan juga. Oh ini asalnya dari bahasa Arab, nggak juga. Kalau nggak cocok jangan dicocok-cocokin. Cocok logi namanya itu. Jadi nasian itu artinya apa? Lupa. Kasusnya di bab ini kita akan bahas orang yang sedang puasa dia lupa. Ya, dalam keadaan lupa itu sedang makan atau minum, bagaimana hukumnya? Baik. Waqala Atha. Nah, ini dia yang mau saya sampaikan. Jadi Al-Imam Al-Bukhari itu punya satu mekanisme atau satu uslub kalau dalam bahasa Arab ya. Uslub itu gaya bahasa atau gaya tampilan ketika menyampaikan hadis ini. Kadang-kadang beliau mendahulukan sebuah standar penjelasan dasar. Ya, ada yang dengan ayat Al-Qur'annya dulu. Ini loh dasar hadisnya yang pernah saya sampaikan di awal waktu kita bahas pertama kali kitab As-Shaum. Jadi ini ayat Quran dulu, kan? Atau hal umum yang disampaikan Nabi terkait dengan tema ini. Ini penting sekali. Kita pelajari teman-teman. Kalau kita baca hadisnya hanya mengambil 1, 2 saja, maka nanti hukumnya akan parsial. Ini persoalan serius nanti. Nanti di bab-bab yang sering diperselisihkan, biasanya nanti akan muncul persoalan-persoalan ini. Ya, seperti nanti misalnya bab tentang pakaian yang menjulur, misalnya kan isbal itu kan. Terus ada beberapa yang lainnya juga itu akan rentan ya perbedaan pendapat, atau bahkan di beberapa tempat perselisihan kalau mengambil parsial-parsial 1, 2, 3, 4 di kitab 77 kan. Nanti kalau Anda belajar Sahih Bukhari dengan teliti, kitab 77 itu kan tentang kitabul libas, tentang pakaian ya. Itu dibuka dengan judul besar dulu. Nah, semua hadis turunannya terkait dengan judul besar itu. Itu bagaimana orang-orang yang tampil dengan pakaian karena sombong atau berlebihan. Jadi ada konsekuensi turun ke bawah 1, 2, 3, 4 kaitan hadisnya. Nah, itu yang penting kita baca. Jadi ada judul besar dulu, atau bahkan berupa firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan hadis-hadis terkait dengan itu. Seperti saum ini ya. Di awal kali kita berbincang tentang dalil kewajiban puasa, ayatnya dulu baru turunan hadis. Atau judul besar hadis Nabi SAW seperti sebelum-sebelumnya pernah kita bahas. Ya. Ini yang Nabi sedang bahas. Nah, tentang barokah sahur kan ada beberapa hadis nih. Ya, disebutkan dulu judul besarnya ya, tentang barokah sahur, tentang jangan sampai misalnya adzannya Bilal menjadikan kalian menghentikan sahur gitu kan. Itu kan pernah kita bahas juga sebelumnya teman-teman sekalian. Itu di bab yang ke-17 kan. Baru turunannya ada hadis lagi. Satu gitu kan terus. Nah, ini juga sama. Kalau enggak nanti dari Al-Qur'an, dari hadis atau qaul dari para sahabat gitu kan, atau tabi'in, tampilkan dulu oleh beliau, nanti ke bawahnya apa turunannya. Nah, ini mekanisme yang bagus untuk pendalilan kepada kita. Jadi kalau kita mau berdalil pertama kali, maka dasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang paling kuat. Yang kedua dari hadis Nabi SAW. Yang ketiga kita lihat ijma ya, atau turunan dari pernyataan para sahabat pada umumnya, kemudian dari tabi'in dan turunannya, ya baru kemudian kita lihat ke qiyas ya, dan seterusnya. Nah, dari turunan-turunan ini teman-teman sekalian diajar pula oleh Imam Al-Bukhari dalam memahami sesuatu harus komprehensif. Dalam satu bab boleh jadi ada banyak hadis. Maka al-jam'u, kaidah pertama, kumpulkan semua hadisnya. Jangan diambil secara parsial 1, 2, 3 bisa keliru. Ya, dari sini kumpulkan dalam tema apa atau fiqh. Lalu lihat petunjuk dari semua hadis itu arahnya kemana. Ya, boleh jadi di dalam kitab Al-Bukhari ini dikumpulkan semuanya, diturunkan dulu, lalu semuanya kita bisa susun dalam satu kronologis kesatuan. Oh, munculnya ini begini, munculnya begini, rawinya si fulan dan sebagainya. Jadi bisa dibuat satu alur tertentu. Ya, ini yang ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ini alurnya apa? Waqala Atha, dan berkata Imam Atha bin Abi Rabah, ya ini stantara fadakhal al-ma'u fi halqihi la ba'sa illam yamlik. Nah, ini ada fatwa yang terkait dengan pembahasan hadis ini teman-teman sekalian. Jika seseorang bahkan dalam keadaan dia sedang berwudu kemudian dia istinthar. Jadi ada tamadmad, ada istinsyak gitu kan, ada istinthar. Jadi kayak kita wudu teman-teman sekalian, kemudian setelah itu ada yang dihirup ya, sebagian ke hidung. Ya, kalian istinsyak, nah itu nanti kita keluarkan lagi istinsyak, diginikan gitu kan. Nah, dalam konteks seorang sedang berwudu ini, kadang-kadang mohon maaf ketika dia kemudian terhirup sebagian, karena mungkin ada sebagian yang terlalu keras, nggak sengaja gitu kan, kemudian tertarik ke dalam, terus masuk ke tenggorokan. Nah, itu dalam sepanjang dia tidak sengaja dalam kondisi seperti itu, maka tidak membatalkan wudunya. Ya, tidak membatalkan wudu. Nanti ada turunan di sini, ada turunan pembahasannya di bab yang selanjutnya bahwa tidak ada perbedaan wudu antara sedang puasa dengan tidak sedang puasa. Ya, sepanjang dilakukan dengan tidak berlebihan. Termasuk ya, kita tamadmad kumur-kumur, saya kan. Ya, kumur-kumur saya 3 kali dibuang, 3 kali buang. Ingat, kumur-kumur itu masuk dan keluar sama. Ya, jangan masuk 3 keluar 2 gitu kan. Atau masuk 2 keluar 1. Nah, itu jadi persoalan gitu kan. Nah, terus istinthar itu kan nggak ada alasan. Kalau untuk kumur-kumur pasti keluar. Tapi kalau kita istinsyak,
Teman-teman sekalian, dihirup ke sini, kemudian kita mau keluarkan disebarkan itu kan atau dibuang seperti ini. Nah, kadang-kadang pas kita baru sirup ada sebagian yang ketarik itu kan, karena misalnya ada kejadian tertentu atau kita ingin bersihkan virus yang ingin kita keluarkan. Nah, nggak sengaja kemudian masuk ke bagian belakang, ini dari hidung ke atas ke laring gitu kan, faring, kemudian masuk ke tenggorokan. Plek gitu kan, ketelan misalnya pada saat itu kejadiannya. Nah, ini kalau di sini keterangannya illam yamlik, kalau memang tidak diniatkan sengaja dan kejadian nggak sengaja itu terjadi, bahkan dalam konteks dia berwudu, maka tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Jadi wudunya tetap dan tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan puasa. Jadi wudunya sah dilakukan dan puasanya pun sah. Ya, jelas ya. Saya ulangi lagi. Ini stantara fadakhala al-ma'u fi halqihi la ba'sa illam yamlik. Ya, jadi kalau terjadi dalam keadaan kemudian wudu ya, atau kemudian bahkan sedang membersihkan hidung saja, tidak dalam konteks wudu pun, kemudian ketarik gitu kan ke dalam, terus nggak sengaja masuk misalnya, nah ini tidak membatalkan wudu. Nah, ini kasusnya bisa kita tarik ke swab. Ya, maaf, tidak membatalkan puasa ya. Jadi tidak membatalkan puasa. Sama dengan kasus swab. Ya, swab kan ini ya, ada sebagian yang antigen itu kan harus diswab dulu misalnya kan, kemudian ketika itu ketarik misalnya sebagian ini sebagian dari air bisa mengalir masuk ke tenggorokan ya, sepanjang itu tidak disengaja, yang memang kejadian tertentu pada saat itu tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Kecuali kalau kita pesan misalnya, Mas agak dorong dikit biar agak sensasi di tenggorokan misalnya ya, sedang puasa. Nah, itu diniatkan seperti itu, maka itu masuk kategori yamlik. Di sini illam yamlik, kalau tidak diniatkan maka tidak membatalkan puasa. Jadi yang diswab lewat hidung kemudian itu tidak membatalkan puasa, tetap berjalan seperti adanya. Wa qala al-Hasanu, bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri juga menyampaikan, idza dakhala khalqahu adz-dzubab fala syai'un 'alaihi. Ya, bahkan kalau nggak sengaja misalnya sedang menguap, nggak ditutup, nah ini makanya ya, tiba-tiba lalat masuk. Ini kejadian, beliau bisa kejadian lalat atau yang semisalnya gitu kan, lalu masuk tiba-tiba ketelan ke tenggorokan ya, nah, itu tidak membatalkan juga puasa. Ya, kecuali kalau Anda misalnya lalat sedang terbang, nyamuk begini, Anda begini kan, nah masuk, itu nggak ada kerjaan dan jelas tuh membatalkan puasa. Ini disebutkan antisipasi karena di beberapa kasus terjadi. Bagi kita mungkin kayaknya nggak mungkin ya, tapi beberapa tempat mungkin saja terjadi. Ya, apalagi mungkin di padang pasir, di gurun dan sebagainya, ya sedang tertidur tiba-tiba menguap, ada hewan masuk atau apa gitu kan. Nah, itu sepanjang dia tidak diniatkan demikian maka tidak membatalkan puasanya. Wa qala al-Hasan wa Mujahid, bahkan Imam Al-Hasan dan Mujahid kemudian menyampaikan juga, in jama'a nasiyan. Kalau ini kasusnya sangat jarang terjadi. Paling-paling kejadian-kejadian presentasi yang sangat minim lah, 0, sekian persen kan. In jama'a nasiyan fala syai'a alaihi, bahkan kalaupun ada terjadi hubungan seksual karena lupa maka tidak membatalkan puasa. Cuma ini kayak di kita kayaknya agak susah gitu kan, agak susah suami istri kemudian lupa kalau ini Ramadan ya, hari ke-19 belum selesai. Nah, itu kayaknya agak susah. Kecuali kasusnya teman-teman sekalian, mungkin di waktu-waktu dia tidak mendapatkan informasi di akhir-akhir bulan Sya'ban, terus jauh dari informasi, nggak tahu ilmu hisab, nggak tahu juga kemudian ru'yat seperti apa, tiba-tiba kemudian dia nggak sadar gitu kan, besok paginya misalnya kan dalam keadaan sedang sudah masuk awal Ramadan, dia nggak tahu, tiba-tiba kemudian berhubungan seksual, misal terjadi seperti itu, maka ketika ingat dia terjadi bahwa ini boleh jadi masuk ke hari puasa gitu kan, atau dia nggak lihat jam ya, subuh kan, tiba kemudian sudah masuk waktunya, nah itu dalam kondisi lupa seperti itu maka tidak membatalkan puasanya, kecuali kalau sengaja dia lakukan dan dia tahu itu sudah masuk waktu puasa ya. Dan ini kasus yang terakhir ini jarang-jarang terjadi. Kemudian hadisnya, nah ini hadis yang akan kita bacakan, apa dalil yang menjadikan pendapat-pendapat itu muncul ya dan menjadi dasar dalam patokan kehidupan kita. Qala haddatsana Abdan akhbarana Yazid bin Zurai' haddatsana Hisham haddatsana Ibnu Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya kembali kepada sahabat Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya. Qala, Nabi menyampaikan, idza nasiya, apabila seseorang lupa. Ya, idza nasiya, apabila seseorang lupa di waktu puasanya ya. Ya, fa akala wa syariba, sedangkan dia tengah dalam keadaan sedang makan dan minum. Ya, jadi idza nasiya, apabila seorang itu lupa, fa akala wa syariba, kemudian dia makan dan minum. Ya, falyutimma shaumahu, maka hendaknya teruskan ya puasanya. Jadi setelah dia makan ya, minum, atau terjadi di tengah-tengah, ini bisa kejadian ya, sedang ngemil misalnya kan ya, ini bisa terjadi biasanya di puasa-puasa sunnah karena ini hadisnya umum sekali
umum, bisa mencakup ke puasa sunnah, bisa juga puasa wajib. Tapi bisa kejadian saat Ramadan, ya. Jadi dia sedang makan, ya, kemudian lupa, ya, karena banyak pekerjaan apa-apa atau minum, gitu kan. Nah, atau dia sedang makan, selesai itu dia ingat, oh ini kan sedang puasa. Gimana hukumnya? Maka kata Nabi, falyutimma shaumahu, maka hendaklah ia teruskan saja puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Masyaallah, maka sungguh yang beri makan dan minuman itu Allah Subhanahu wa taala. Itu bonus lah. Bahasa lainnya bonus dari Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepadanya. Nah, jadi kalau terjadi situasi demikian, maka teruskan, tetap dianggap puasanya sempurna. Ya, tapi jangan dibuat-buat. Besok nyobain lupa, ya Allah lupakan aku. Tidak juga. Ya, begitu sedang makan, kamu kok makan? Lupa, astagfirullahaladzim, padahal dia niatin. Kalau yang itu nggak boleh, ya. Tapi kalau kondisinya dia memang makan, minum, tapi ada juga terjadi begini. Begitu sedang misalnya mau ngunyah, dia inget tuh puasa, atau dia ingatkan kawan tiba-tiba misalnya, bukan puasa. Nah, itu langsung keluarkan lagi. Ya, jangan langsung dibalas begini. Begitu sedang makan, kamu kan puasa. Lupa, kamu ingetin sih, biar lupa dulu. Nah, itu juga nggak boleh terjadi, ya. Nggak boleh terjadi. Nah, ini pakai innama. Fa innama, kata Nabi, ingat, innama itu adatul hasri. Adatul hasri, hukum yang membatasi sesuatu. Ya, membatasi sesuatu dalam konteks informatif itu saja. Dan biasanya kalau sudah pakai innama, itu sifatnya ketat. Ketat dalam hukum fikih itu nggak boleh keluar dari ruang itu, ya, dan terjadinya jarang. Ya, terjadi jarang kalau dalam kejadian-kejadian yang khusus. Ya, kalau dalam ketentuan fikih tertentu yang berupa perintah atau larangan, sifatnya sangat ketat, hanya di situ saja nggak boleh keluar. Ya, karena itu misalnya seperti pemberian zakat, ya, pada 8 golongan di At-Taubah ayat 60 itu kan, itu pakai innama kan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, ya kan, wal gharimin, kemudian wa fi sabilillah wa ibnis sabil, 8 golongan. Nah, pakai innama untuk memberikan kesan bahwa zakat dikeluarkan hanya boleh untuk golongan itu saja, nggak boleh keluar dari situ, ketat. Ya, nggak boleh sembarangan tadi zakat diberikan kepada di luar golongan itu. Ya, yatim nggak disebutkan di situ, tapi kalau yatim punya sifat dari 8 ini boleh diberikan. Misalnya yatim yang fakir boleh, kan? Yatim yang miskin boleh. Tapi yatim yang kaya, misalnya orang kaya harta 1000 triliun, kan, meninggal dunia bapaknya anaknya dapat zakat, tidak. Kalau infak dia bisa dapat. Karena yatim pun dapat bagian dari infak. Infak itu harus diberikan pada orang yang miskin atau fakir. Tapi nanti orang-orang standar baik pun dalam konteks status sosialnya, misalnya orang kaya, kita ingin berikan infak. Infak itu kan harus uang bentuknya. Infak itu bisa hadiah, ya. Ada orang tua meninggal, dia kaya betul, kan, terus ada anaknya, kemudian hidup dalam keadaan yatim, kita datang hibur dia, kita berikan infak berupa hadiah, kan, mobil-mobilan misalnya, kan, atau pakaian yang bagus yang dia senangi dengan gambar-gambar yang elok, yang baik, yang dibenarkan syariat, kita bisa berikan, itu infak. Itu boleh. Tapi kalau zakat nggak boleh. Ya, di mana Ustaz dalilnya? Di Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ya, jadi infak itu boleh diberikan, ya, kepada misalnya yatim, boleh di situ, ya. Kalau misalnya orang-orang yang ini yatimnya pun mampu atau apa, boleh kita berikan dalam bentuk infak. Tapi kalau zakat tidak diikat dengan 8 tadi saja. Nah, kembali ke sini, ini pun kejadian-kejadian lupa yang Allah kasih itu terbatas pada ketentuan khusus saja. Nggak semua bisa kejadian demikian. Ya, jarang kejadiannya, nggak bisa dibuat-buat. Jadi nggak bisa kita mengada-ngadakan sesuatu terjadi bisa seperti itu, tidak. Ya, ini kasusnya kasus jarang, tapi kalau Nabi sebutkan bisa jadi muncul dalam kehidupan. Ya, bisa dimuncul. Dan kalau ada orang yang mengalami dalam peristiwa itu, teruskan puasanya, jangan lihat komentar orang lain. Saya pernah kejadian nih seperti ini, puasa sunnah waktu di Tripoli di Libya. Wah, itu Masya Allah kejadian paling indah selama hidup dalam beribadah. Puasa sunnah tapi bukan puasa fardu, ya, bukan wajib. Puasa sunnah, kurang makan, udah makan enak banget, makan kenyang gitu, ya. Makan siang gitu, makan siang udah dari masjid biasanya kita ke rumah makan, udah makan, udah enak, udah semuanya, udah beres pokoknya, lengkap semuanya. Nah, tiba kemudian keluar, ngobrol dengan beberapa kawan ngobrol-ngobrol, saya ingat, hari ini kan puasa sunnah, ya, saya puasa sebetulnya gitu. Masa sih gitu ya, puasa? Ya, saya puasa. Alhamdulillah tuh keadaan-keadaan semacam itu. Ya, itu jarang kejadiannya, ya. Nah, ini kasusnya teruskan puasanya. Ustaz, bagaimana kalau kejadian di mimpi dikasih makan, dia tiduran terus makan gitu kan? Ah, itu mimpi tidak mengikat keadaannya. Jadi kalau mimpi mah udah pasti terusin aja. Ya, udah pasti terusin. Jelas ya? Ini kejadian di alam nyata. Ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, akhrajahu Muslim, nomor hadis 1155. Saya ulang ya, nomor hadis 1155.
Jadi ini yang kita bisa bahas teman-teman sekalian, ini yang bisa kita ulas dari hal yang terkait dengan hukum orang puasa apabila dia lupa atau kemudian dalam lupanya itu dia makan atau minum ataupun berhubungan melakukan kegiatan yang otomatis membatalkan. Nah, ini sifatnya bukan merusak ya. Ingat, ini berbicara tentang yang membatalkan. Jadi tadi makan, minum, jelasnya berhubungan seksual gitu. Tapi kalau memang merusak itu jarang dilekatkan dengan konteks lupa. Ya, kecuali perbuatan maksiat yang sifatnya salah. Yang sifatnya salah ya, semacam misalnya mencela gitu kan, ghibah dalam beberapa bikin hoax dengan disengaja. Nah, itu khata. Walaupun beberapa bagian di situ, maaf sekali, beberapa bagian di situ ada yang disebabkan karena lupa. Karena saking cepatnya dia nggak sadar melakukan perbuatan itu gitu. Nah, itu membatalkan puasa sih tidak, cuman dia merusak pahala puasanya. Ini yang beda dengan yang membatalkan tadi. Kalau yang membatalkan, makan, minum, lupa, tetap puasanya nggak batal, tetap terus. Ya, dia dapat anugerah dari Allah. Ya, fa innama at'amahullahu wa saqah, tapi Allah yang memberikan makanan kepadanya dan memberikan minuman kepada dia. Tapi kalau yang lupa dari segi maksiat, semacam lupa ngibahin orang gitu kan, dalam konteks bicara yang kotor-kotor dia lupa gitu kan, dan lupa nulis sesuatu yang kotor ya nggak dihapus lagi misalnya kan, atau lupa kemudian berselisih dengan orang lain padahal dilarang gitu kan. Nah, itu sesuatu yang menimbulkan kerusakan pada pahala puasa. Jadi kalaupun dia lupa, ya dengan lupanya itu dia tinggalkan ya, tapi tetap dalam kondisi ini dia merusak pahala puasanya ya, kecuali dia istighfari, dia tobati kepada Allah gitu kan, dan dia kemudian coba tinggalkan itu atau dia keluar dari suasana itu. Jadi kalau sedang ada orang ghibah jangan gabung, tapi Anda keluar ya, maka itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa kemudian mengampuni dosa-dosa dan menghapuskan hal-hal yang tadi yang kotor. Ya, saya kira itu ya teman-teman sekalian untuk pembahasan kita kali ini, singkat, padat, tapi juga mudah-mudahan memberikan informasi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Ini saja yang kita sampaikan pelan-pelan dulu ya, supaya nanti kita dapat ilmu yang bertahap. Dan insya Allah saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, hari ini sudah tanggal 19 ya, tanggal 19 kita akan berada ke ujung-ujung Ramadan, besok sudah 20 kan, dan sudah mau masuk ke 10 hari terakhir. Dan Nabi menyampaikan dalam hadis yang sahih di hadis Muslim, supaya kita mengencangkan ikat pinggang ya, kencangkan ikat pinggangmu kata Nabi SAW. Ini sebetulnya semua sama, dari hari pertama Ramadan kencangkan ikat pinggang, pertengahan Ramadan kencangkan, akhir juga sama. Cuma biasanya dalam perlombaan, dalam mengejar sesuatu keutamaan, kalau panjang ya fasenya kan, panjang kemudian masanya itu tidak sedikit ada beberapa golongan-golongan yang boleh menurun kan. Nah, ada mulai yang semangatnya mulai berkurang, ke masjidnya mulai pertimbangan dengan aspek-aspek lain yang dikejar dunianya, itu sudah fenomena. Dan itu diingatkan Nabi 15 abad yang lalu, sudah ketahuan, sudah diprediksi akan terjadi gitu kan. Maka dari itu saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri, mengajak teman-teman juga, ya, jangan sampai kendor. Teruskan lagi. Tetap semangat, karena itu nanti ada sunnah i'tikaf itu kan di 10 hari terakhir ini untuk meningkatkan semangat kita, konsentrasi kita, dan fokus kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk menyempurnakan Ramadan kita, kekuatan sehingga kuat untuk meningkatkan takwa kepada Allah, dan semoga kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya insyaallah. Saya kira itu yang disampaikan, semoga Allah rahmati. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.